Namun yang tidak diketahui sang kakek adalah bahwa monyet itu bukan monyet biasa. Menurut kitab-kitab kuno, siapapun yang bertemu dengan monyet istimewa ini akan melihat keberuntungannya bersinar dan kekayaan mengalir ke dalam hidupnya. Seorang kakek sedang berjalan di hutan ketika tiba-tiba ia melihat seekor monyet yang terluka. Merasa kasihan pada makhluk itu, ia membawanya pulang. Dengan penuh kasih sayang, ia merawat monyet tersebut. Dan dalam beberapa hari saja, monyet itu pun sembuh total. Dan itulah yang terjadi. Dalam 5 tahun, kakek yang dulunya miskin menjadi kaya raya. Setiap pengemis yang datang ke rumahnya tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Ia selalu memberikan mereka butiran emas. Kisah kemurahan hatinya pun menyebar ke seluruh desa. Mendengar hal itu, mata kepala desa yang tamak langsung berbinar penuh keserakahan. Didorong oleh nafsu serakahnya, ia membunuh kakek itu dan seluruh keluarganya dengan kejam. Namun semua itu disaksikan oleh seekor monyet yang duduk di pohon terdekat. Beberapa hari kemudian, kabar aneh mulai menyebar di desa. Para pengemis mati satu persatu dengan cara misterius. Bayangan ketakutan menyelimuti seluruh desa, dan kepala desa sendiri mulai gemetar diliputi rasa bersalah dan takut. Maka ia memanggil seorang pemburu terkenal. Namun saat itu monyet yang marah besar telah diam-diam turun ke desa. Ia berlari menembus kerumunan. Satu-satunya tujuannya adalah menemukan pembunuh sang kakek. Tepat ketika ia hampir mencapai kepala desa, aroma ayam panggang yang disimpan dalam panci berisi arak tiba-tiba tercium olehnya. Ia tergoda, tetapi tidak bisa memakannya. Sebenarnya itu adalah jebakan yang dipasang oleh kepala desa. Kepala desa telah berbohong kepada sang pemburu, mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Dalam penyelidikannya, pemburu menemukan beberapa tanda aneh yang membuatnya mengira makhluk gununglah yang bertanggung jawab atas serangkaian pembunuhan tersebut. Tapi monyet biasanya makhluk yang damai. Jadi mengapa tiba-tiba menjadi buas? Pemburu itu mulai curiga ada rahasia besar di balik semua ini. Untuk mengungkap kebenaran, ia mengoleskan ramuan khusus pada ayam panggang itu dan menaruhnya kembali ke dalam panci arak. Lalu ia mengadakan pertunjukan di desa karena ia tahu bahwa monyet itu suka menonton keramaian. Begitu pertunjukan dimulai, monyet itu benar-benar muncul. Ia melihat ayam dalam panci dan matanya langsung berbinar. Pada saat itu juga, seorang pemuda tak dikenal membuat keributan dan monyet itu tiba-tiba sadar kembali. Dengan marah, ia mengambil panci itu dan melemparkannya tepat ke kepala-kepala desa. Orang-orang panik dan berlarian ke segala arah. Sementara monyet itu mengejar kepala desa. Pada detik terakhir, pemburu melompat dan dengan cepat menutup kandang yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Monyet itu pun terperangkap di dalamnya. Namun karena marah, monyet itu mengucapkan mantra dan memperlihatkan kepada semua orang adegan ketika kepala desa dengan kejam membunuh kakek dan keluarganya. Melihat hal itu, pemburu akhirnya mengerti kebenarannya. Ia sadar bahwa bukan monyetlah yang menjadi monster sebenarnya, melainkan kepala desa. Pemburu itu berdiri terdiam saat monyet itu menghancurkan kandang dan menyerang kepala desa. Dalam sekejap, kepala desa pun tewas. Sang pemburu hanya menundukkan kepala karena ia tahu bahwa ini adalah keadilan. Seperti pepatah mengatakan, kebaikan dan kejahatan selalu mendapat balasannya. Mereka yang berbuat jahat suatu hari akan menerima hukumannya.